Ini yang sering keliru ya. Biasanya sering keliru di sini. Kalau ngomong itu arah ininya ke bawah. Oke, titik A 0. Titik A ini 0. Momennya 0 ya. Titik A momennya 0. Kemudian dia ke A ke O. O berapa tadi? O-nya itu di sini ya. O-nya sini 7,142. Jadi diturunin sebesar 71,42. Ini positif 7,142 ton meter ya. Habis itu dia akan nutup, ini positif ya. Dia akan nutup di titik O, di titik B. Di sini harus 0 ya. Positif. Bentar ya, saya bikin dulu ya. Nah itu bidang M ya. Sekarang kalau misalnya bidang vertikal gimana? Bidang vertikal atau bidang lintang ya. Jadi bidang vertikal itu sama dengan bidang lintang atau bidang D. Bidang D itu bidang lintang. Vertikal itu sama dengan lintang ya. Atau ya bidang lintang. Bidang vertikal sama dengan lintang atau bidang D. Jadi saya menyebutnya atau penyimbolannya di bidang D ya. Nah bidang D itu cara menggambarnya seperti ini. Kita lihat yang vertikalnya ya. Vertikal ke atas, berarti nilainya akan ke atas. Ini titik A, atas besar berapa? Tadi sih besar, RVK-nya itu 3,571. Jadi sampai sini itu dia 3,571. Nah, kemudian di arah B dia diturunkan sebesar 5 ton. Jadi sampai sini itu dia 3, sampai sini dia akan jadi 3,571 ya. Ya, jadi vertikal ini ke atas ini. Terus dia bergerak jalan gitu ya sepanjang 2 meter karena belum ada hambatan di 1 meternya. Di 1,5 meter juga belum ada hambatan ya sampai dia di 2 meter. Si nilai 3,571-nya itu diturunkan sama beban aksial dari atas sebesar 5 ton. Sehingga dia akan turun nilainya. Nilainya akan turun berapa?
turun ya, berarti 3,571 dikurangi 5, nilainya turun negatif ya, 1,429 ya. Kemudian dia jalan terus ya, karena tidak ada hambatan, terus panjang 5 meter ya berarti ya. Nah, habis panjang 5 meter ternyata dia ditutup nih sama si RVB ya. RVB nilainya juga nilainya 1,429 positif. Jadi 1,429 ditambah positif 1,429 0. Nah, berarti benar di sini 0, makanya dia oke kan. Jadi sepanjang sini dia 1,429. Nah, ternyata RVB juga nilainya 1,429. Jadi 1,429 ditambah 1,429 0 ya. Sehingga akan tutup seperti itu. Nilainya sini positif, di sini negatif. Ya, harus diarsir. Karena arsiran itu menandakan dia luasan area efektif. Jadi seperti itu ya. Ini menggambarkan bidang ya, bidang momen seperti ini gayanya. Jadi ketika kita bikin balok gitu ya, yang saya katakan tadi ya, kita bikin balok. Nah, kemudian si balok itu ketika kita bikin kemudian udah kita cor, kita tunggu waktu dia benar-benar sudah puas, ya ternyata punya sistem tersendiri si balok itu ya, punya sistem tersendiri dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya ya, dengan dimensi sekian dia akan mampu menahan beban sekian. Nah, setelah balok itu sudah kita rancang, kita desain, kita oke, jadi kemudian kita kasih beban dari atas atau beban dari luar ya, dari luar. Nah, si balok itu punya sistem tersendiri yang disebut dengan gaya dalam. Gaya dalam itu gaya yang muncul ketika dia tertrigger dari beban luar. Ya. Makanya dia punya bidang momen, punya bidang bintang, dan punya bidang normal. Normal itu adalah bidang ini normal, horizontal. Horizontal adalah bidang normal ya. Horizontal sama dengan bidang normal. Ya, horizontal adalah bidang normalnya. Nah, horizontalnya juga perlu kita gambar juga ya. Walaupun ini balok sederhana yang terkadang juga tidak muncul ya kalau yang sederhana ya, tapi nanti akan dibutuhkan. Jadi biar terbiasa, kita tulis di sini adalah bidang N ya, bidang normal. Di sini 0, di sini 0, di sini 0. Ini 0 terus sehingga 0. Nanti kalau ada nilainya